Apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa anak usia 0 sampai 7 tahun layanilah mereka laksana raja. 8 sampai 14 tahun jadikanlah mereka tawanan. 14 sampai 21 tahun perlakukanlah layaknya seorang sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Biru, bincang seru, bernas bermutu ala Bias Yam Fatimah. Ketemu lagi kita di bincang seru. Kali ini tentang tamunya sangat spesial, yaitu Ustadzah Sholihah Hamdani. Ya. Oke, Ustadzah Sholihah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih Sehat. mengajar, Ustadzah? Masih mengajar di SD dan di SMP. Alhamdulillah. Ya, Ustadzah Sholihah ini jadi waktu seusia saya, maksudnya pas 11-12 kita seumuran, itu juga beliau sudah menjadi seorang guru. Waktu itu mengajar Tahdhibul Akhlak kalau nggak salah, saya masih ingat tentang definisi apa itu akhlak. Tapi dalam waktu itu dalam bahasa Arab dengan nahwu sorofnya yang saya tidak terlalu paham, tapi kita mengikuti dari zaman dahulu dan sampai sekarang alhamdulillah beliau masih setia menjadi seorang guru atau seorang ustadzah. Ustadzah Sholihah, gimana kesannya menjadi seorang guru? Apa yang dirasakan? Ya, menjadi seorang guru ini adalah panggilan hati, gitu ya. Jadi memang tidak bisa dipaksakan. Artinya dulu ketika masih sekolah itu malah saya nggak pernah bercita-cita jadi guru, gitu ya. Tapi karena ini adalah panggilan hati, jadi akhirnya ya bisa menjadi seorang guru dan mencintai profesi guru. Alhamdulillah, justru perlu kita ketahui bahwa beliau ini waktu masih sekolah sudah berkecimpung di dunia broadcast ya, waktu itu menjadi seorang penyiar radio, sehingga mestinya begitu tetapi ternyata panggilan beliau adalah menjadi seorang guru, bukan menjadi seorang presenter atau menjadi seorang host. Meskipun keterampilan itu ternyata juga sangat berguna ya Ustadzah, ketika mengajar bisa menjadi lebih ekspresif, bisa bermain-main dengan kata, dan karena bermain kata itulah beliau dipercaya mengajar, salah satunya adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, oke, Ustadzah Sholihah, pengalaman Ustadzah Sholihah mungkin bisa diceritakan ya bagaimana menjadi guru yang pertama kali sampai sekarang, yaitu berdirinya waktu itu masih MIT ya, Madrasah Islam Ibtidaiyah Terpadu Yam Fatimah, dengan yang pertama 10 siswa pertama, atau mungkin dengan istilah sekarang lebih ya kalau disamakan kayak sekolah Laskar Pelangi itu mirip-mirip gitu ya, karena dinamika kegiatannya itu hampir-hampir mirip. Kadang-kadang anak dibawa ke alam, kemudian berkelana di sekitar Kota Pati untuk memberikan mereka ragam pengalaman. Gimana Ustadzah kesannya dengan menjadi guru pertama sejak pertama berkali berdiri? Iya, memang luar biasa ya waktu itu, tahun 1996 jadi SDIT berdiri. Memang kita ini juga orang-orang yang saya anggap berani juga ya, kita berani mendirikan sekolah dengan waktu itu hanya 10 anak, betul-betul memang 10 anak, yang kemudian ada film Laskar Pelangi jadi lebih terkenal ya, kok delalahnya sama gitu. Nah dari 10 anak ini memang ada keuntungannya karena kita bisa menjiwai karakter masing-masing anak. Nah, waktu itu memang jumlah antara anak putra dan anak putrinya seimbang ya, 5-5 begitu. Sampai dengan kelas 6 bertahan 10 anak saja. Memang pernah di kelas 4 itu ada yang keluar 1, kemudian ada yang masuk satu gitu, sehingga pas lagi menjadi 10 anak, dan itu menjadi prasyarat untuk bisa mengadakan ujian. Jadi ya alhamdulillah. Ya memang pengalaman pertama itu kita basicnya memang tadi tidak ada yang memulai dengan seorang guru gitu.
Tapi karena kita ini adalah orang Islam gitu, notabene bahwa Islam itu adalah masing-masing orang adalah pemimpin, maka disitulah letak jiwa guru itu bisa muncul. Di samping kita memang harus ada peran menasehati gitu ya. Jadi itu bisa kemudian langsung masing-masing ustadz ustadzah yang berperan di SD itu bisa memerankan sebagai seorang guru. Iya, lebih karena yang pertama karena tuntutan tanggung jawab bahwa setiap pribadi adalah seorang pemimpin sehingga gitu, dimanapun berada dihadapkan pada kondisi apapun siap. Dan salah satu keterampilan pemimpin adalah menjadi guru yang digugu dan ditiru. Bukan digugu dan wagu ya. Iya, apalagi pakai diguyu ya Us. Iya. Oke, Ustadzah Sholihah menarik sekali dengan pengalaman pertama kali mengajar sampai dengan sekarang. Tentu ada suka dan duka, itu sudah pasti. Kemudian salah satunya suka dan duka itu adalah bagaimana dukanya, bisa dikatakan duka ya, atau mungkin ya terserah nanti menilainya gimana ya. Iya. Tapi bagaimana meyakinkan orang, sekolah belum ada, dengan cita-cita besar waktu itu bahwa kita akan mencetak calon pemimpin, kita akan mengkader anak bangsa. Itu bagaimana yang dirasakan oleh Ustadzah Sholihah untuk meyakinkan orang, akhirnya dari 10 pertama kemudian nanti diikuti semakin bertambah di adik kelasnya dan berikutnya, itu kira-kira yang dilakukan untuk meyakinkan orang itu salah satunya bagaimana Ustadzah? Iya, waktu itu memang awalnya lebih sebelum terbukti ya, sebelum terbukti memang lebih kepada pertemanan dari Pak Jatmiko, dari Pak Ridwan. Waktu itu SD kepala sekolah MIT ya, kepala sekolahnya adalah Ustadz Ridwan gitu. Itu lebih ke pertemanan beliau. Jadi dari pertemanan inilah memang mempercayakan kepada kami untuk putra-putrinya dididik oleh Yaumi Fatimah. Itu karena di samping rasa percaya sebagai pertemanan, itu yang kedua memang kita menawarkan pelayanan siswa yang waktu itu baru pertama kali dari kita di Yaumi Fatimah yang menggulirkan ya, di Pati khususnya menggulirkan sekolah full day gitu. Itu sangat menarik sekali. Karena waktu itu di tahun pertama MIT itu justru pulangnya tidak jam asar, sholat terus pulang ya. Waktu itu sampai jam 4 sore. Jadi di jam sore itu ada mandi gitu, anak-anak mandi, kemudian ada snack sore baru pulang. Jadi beres lah. Makanya orang tua yang waktu itu memang mulai merintis karir, bekerja sampai sore menjadi alternatif gitu ya. Dan ini adalah satu-satunya di Pati. Maka saya berani mengatakan bahwa saat itu yang awal kami bisa meyakinkan wali siswa untuk mempercayakan pendidikan di Yaumi Fatimah. Yang pertama adalah kepercayaan sebagai seorang teman ya. Yang kedua memang pelayanan itu terbukti ya, pelayanan itu terbukti langsung dari hari ke hari ada perubahan gitu ya. Iya. Bahkan sampai kalau waktu itu ada seorang anak yang memang harus dilayani dengan mandi air panas, ya kita sebagai guru juga menyiapkan gitu ya. Luar biasa itu ya. Iya. Dan itu bagi kami sebagai gurunya itu tidak ada problem gitu, tidak merasa berat. Ya kalau toh berat, kita itu yang namanya suka duka sebagai seorang guru tentu ada, tapi bergulir bagaimana kita bercerita tentang anak itu rasa lelah hilang, duka lara jadi tangis bahagia gitulah. Melihat itu ya, kepolosan, kesungguhan anak-anak sebagai perkembangannya gitu ya, luar biasa. Dari hari ke hari yang dirasakan oleh orang tua, kemudian semakin percaya, itu seperti itu ya. Ya. Setelah itu memang kemudian berbondong-bondong kepercayaan dan amanah pendidikan ini kita emban karena jasa dan pelayanan yang kita berikan itu di luar kebiasaan sekolah-sekolah pada umumnya. Oke, Ustadzah Sholihah, salah satu yang menarik itu adalah di samping tadi pelayanan full day school, itu adalah sistem pendidikan atau pendekatan yang berbeda yang diberikan oleh sekolah, diantaranya adalah pembentukan habit
atau pembiasaan-pembiasaan positif yang dilakukan di sekolah dari berbagai aspek, mulai dari datang, ikrar, kemudian sampai pulang, itu beragam kegiatan, beragam kebiasaan-kebiasaan positif itu dilakukan, termasuk diantaranya adalah adanya learning by doing, belajar dengan objek secara langsung. Dan yang tidak kalah menarik, ini dari kesan anak-anak ya, anak-anak itu dibebaskan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin di sekolah lain itu dianggap tabu. Misalnya kata mereka ya, ini di pohon-pohon itu ada rumah-rumah pohon yang mereka bisa bertengger di situ sambil baca, ada rakit, boleh manjat-manjat, boleh masuk gorong-gorong. Apakah memang begitu waktu awal, Melo? Iya. Ya mungkin sampai sekarang ya kayaknya masih sama. Jadi kita memang menggunakan media alam, media lingkungan, apapun yang berada di lingkungan ini bisa menjadikan kita sebagai tempat pembelajaran. Waktu itu kami tidak ragu-ragu memang memberikan kemerdekaan kepada anak-anak ini. Kepada anak-anak di usia SD, itu bagaimana mereka merdeka untuk menyatakan sesuatu yang dia inginkan. Dia mau berani menyampaikan, saya kepengen A, kepengen B, gitu tuh memang kita beri ruang. Nah, kemudian kita juga tidak ragu untuk bersama mereka bersepeda, gitu ya, bersepeda. Saya ingat saya ngajar bahasa Indonesia itu bersepeda kita belum punya perpustakaan, di perpustakaan daerah itu bersepeda. Itu ya bagaimana saya bersepuluh dengan anak-anak 10 ini menuju ke perpustakaan. Jadi mereka senang belajarnya, ada bersepedanya, ada melihat lingkungannya. Meskipun di situ memang ada tuntutan bagi seorang gurunya, ini harus lebih kreatif dan inovatif ya. Bagaimana cara misalnya menahan anak untuk tidak boleh dengan bahasa tidak, harus jangan. Kemudian memperbolehkan dengan bahasa yang ini adalah mendorong. Nah itu semua bisa kita pelajari, memang juga kita belajar dari karakter anak. Bagi kami, saya khususnya memang merasa bahwa anak-anak pun itu adalah guru bagi saya. Gitu. Dari karakter mereka saya belajar, akhirnya saya bisa merespon mereka, kemudian mengarahkan mereka dari cara masing-masing anak itu memperlakukan dirinya. Gitu. Jadi kalau boleh kita simpulkan bahwa ustadzah dan anak-anak atau ustadz-ustadzah dengan anak-anak itu kebersamaannya itu dekat sebagai kawan, akrab, tapi tidak menghilangkan rasa hormat sebagai ustadz-ustadzah mereka. Begitu akrab, begitu dekat, hubungannya sangat hangat, tapi tidak kehilangan rasa hormat. Itu yang yang jadi catatan khusus. Kemudian yang saya meminjam istilah dari anak-anak karena sempat mewawancarai beberapa dari mereka, itu adalah bahwa di sekolah itu ada ketegasan tapi bukan kemarahan. Kemudian ketika melakukan hal benar itu mendapatkan support secara penuh, sehingga itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi ketika salah tidak mendapatkan marah tapi mendapatkan ketegasan, diluruskan. Kemudian ketika melakukan hal yang benar mendapatkan support untuk terus berkembang. Itu salah satunya. Nah, kemudian Ustadzah sendiri dari ke-10 anak itu sampai sekarang hubungannya masih dekat ya Ustazah? Ya masih dekat. Mereka terutama ya kalau momen-momen tertentu ya Lebaran itu biasa mengucapkan Selamat Idul Fitri lewat WA. Dari 1-2 masih ada yang bersilaturahim. Kemudian kalau ada OBC biasanya itu waktu ketemu Ustazah dengan lulusan-lulusan alumni Yaumi Fatimah, karena dari mereka sudah banyak yang menunggu momen-momen pendidikan di Yaumi ini untuk bisa diikuti. Walaupun putra-putrinya mungkin ada yang belum sekolah di sini. Tapi dari mereka beberapa memang sudah berencana, bahkan sudah ada yang memasukkan. Dan bagi sudah kami bercucu ya, sudah bercucu. Bagi kami ini yang sangat membahagiakan bahwa anak-anak didik lulusan angkatan pertama sampai ketiga ini dari mereka justru ada yang berminat menjadi ustadzah. Itu yang kami ya cukup bangga bahwa dari mereka timbul kesadaran bahwa kami harus meneruskan dari perjuangan ustadz-ustadzahnya gitu. Oke. Ya, Ustazah Sholihah sangat menarik berbincang tentang pengalaman itu. Nah, kira-kira yang ingin disampaikan kepada khususnya
siapapun itu yang ingin mendidik anak bangsa, apa yang harus jadi pegangan tadi, selain tadi ya Ustazah, bahwa ketika ada kesadaran bahwa setiap pribadi adalah pemimpin, maka dia akan berusaha untuk menjadi guru, baik tadi seperti Ustazah Sholihah dari bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Nah, kira-kira selain itu mau ditambahkan untuk Bapak Ibu di rumah atau siapapun yang menyaksikan tayangan ini? Iya. Bapak Ibu di rumah, barangkali ada beberapa tips yang bisa kami bagikan untuk Bapak Ibu, khususnya saya pribadi, bahwa dalam awal-awal kami mengajar memang rujukan kami adalah pembelajaran dari Rasulullah gitu ya. Itu yang paling, dan para sahabat paling ideal ya Ustaz. Iya, yang saya rasa di sirohnya itu juga berbagai variasi Karakter, kondisi, keadaan dan karakter itu bisa sangat menunjang untuk bisa kita ambil contoh dari pendidikan. Nah, saya mengambil apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib gitu ya, bahwa anak usia 0 sampai 7 tahun layanilah mereka laksana raja. Jadi maksudnya kalimatnya adalah layanan. Jadi layanilah sebagai seorang raja. Jadi anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun buatlah mereka merdeka dengan dirinya. Jadi orang tua ini jangan terlalu banyak mengekat keinginannya, bahkan kalau banyak bertanya aja dikat untuk tidak boleh bertanya itu ya, karena kita harus melayani. Diberi ruang untuk eksplorasi seiring dengan tumbuh kembangnya itu yang masih butuh tumbuh kembang. Bagaimanalah kita bisa membayangkan kalau melayani seorang raja itu yang terbaik yang kita berikan gitu ya. Jadi tidak ada kemarahan kan gitu. Kita nggak mungkin akan berani marah kepada seorang raja. Dan itu ternyata menjadi landasan teori pendidikan sekarang yang dikembangkan bahwa usia 0 sampai 3 tahun. 7 tahun ya. Kalau di tahapan itu kan 0 sampai 3 itu usia emasnya. Iya. Di mana kemudian Golden berlanjut age, ya sampai 7 tahun pertama itu adalah memang benar seperti yang disampaikan oleh Ustazah Shol, itu butuh ruang-ruang ekspresi, butuh sentuhan kegembiraan, butuh kasih sayang, butuh dilayani yang memang akan menjadikan mereka berkembang sempurna. Yang kedua apa lagi? Ustazah? Yang kedua adalah usia 8 sampai 14 tahun, 40 tahun. Usia 8 sampai 14 tahun. Jadikanlah mereka kawanan. Ini kan anak-anak usia SD, SMP ya. Jadikanlah mereka seorang kawanan perang gitu. Sehingga kita bisa menerapkan kewajiban dan hak mereka. Jadi yang bisa saya pahami waktu itu, karena juga saya baru menjadi guru, saya hanya berpikirnya begini, oh iya, anak-anak SD ini memang harus mulai diperkenalkan kewajiban dan hak mereka. Jadi sudah mulai ada aturan dan ketegasan gitu ya. Jadi anak-anak SD ini mulai kita perkenalkan bahwa ini tidak boleh dengan pengertian, itu boleh dengan motivasi gitu ya. Nah, itulah yang kita ambil, kita banyak memetik dari situ, di samping tadi teori-teori pendidikan yang secara umum gitu ya. Itu dari Abi Thalib begitu. Kemudian karena sekarang itu juga saya menangani anak-anak SMP, dan SMP yang pertama kali itu juga berapa anak itu ya? 10 anak juga. Jadi kita mengulang pertama kali anak SD. Kali memulai lagi. SMP juga 10 lagi. Iya. Gitu ya, nah di situ saya juga masih menerapkan dari teorinya Ali bin Abi Thalib bahwa anak usia tadi 14 sampai 21 tahun. Kalau tadi kan yang 0 sampai 7 kalimatnya itu layanilah sebagai raja. Seorang raja, Pak, seorang raja gitu ya. 8 sampai 14 tahun jadikanlah, kalimatnya itu gitu. Kemudian yang 14 sampai 21 tahun itu kalimatnya adalah perlakukanlah gitu. Perlakukanlah layaknya seorang sahabat gitu. Seorang sahabat ngobrol gitu ya. Saya itu teringat ya 10 anak yang pertama kali masuk SMP itu, saya punya anak yang dulunya dia ini senang sekali dengan olahraga sepak bola gitu ya. Ini anak ini tuh bercita-citanya selalu ke arah sana. Bagaimana ya dia ini saya bisa menjadikan dia seorang sahabat yang
dia ini sebenarnya karakternya juga bisa di ilmu pengetahuan yang lain. Iya. Lah kalau itu dijadikan satu profesi kan tidak mungkin, sehingga kita membelokkannya dengan tetap dia berolahraga, tapi akhirnya dia bisa mencintai ilmu yang lain. Nah, ini yang waktu itu memang anaknya, wah pokoknya yang dipikirannya adalah sepak bola. Ya, jadi apa namanya, Ustadzah harus tahu gitu ya, apa yang dibaca oleh anak sampai ke seperti itu ya Ustadzah Solihah. Iya. Dulu saya memang seperti itu, saya mewajibkan diri saya sendiri untuk apa yang dibaca anak, saya harus membaca. Nah, ketika itu kan ada lagi viral novel Virgin itu, kita sempat memang habis acara outbound keluar kota gitu kan, pulangnya mampir ke toko buku. Ternyata pulang itu ada anak putri yang membeli buku itu, novel Virgin, terus ada yang membeli novel Kuntilanak. Nah, dua novel ini kan menurut karakter sekolah kita ini kan kurang bagus. Maka saya harus wajib bagi saya untuk membaca, kemudian saya bisa membahas kepada mereka, berdiskusi kepada mereka dengan berpedoman pada pernyataan Ali bin Abi Thalib tadi, bahwa anak usia 15 sampai 21 tahun perlakukanlah mereka layaknya seorang teman, sahabat, jadi bisa diajak ngobrol, berdiskusi. Maka disitulah saya bisa mengupas bahasan akidah, bagaimana kuntilanak ini kan mereka juga membaca sambil ada rasa takut, padahal mereka di asrama. Nah, sehingga bisa kita bahas gitu. Artinya waktu itu memang kita melayani anak-anak awal ini ya layaknya ustadzah ini sebagaimana orang tuanya di sekolah, sehingga ketika mereka memang perlu untuk bertanya tentang ini buku ini bagaimana, kita bisa menjawabnya gitu ya. Dulu sampai seperti itu kita melayani mereka, sehingga karakter yang didapatkan sampai sekarang pun akhirnya kita bisa membaca ya. Oh, dulu memang anak ini seperti ini ya. Alhamdulillah ternyata dari info-info yang kami terima, lulusan angkatan pertama sampai ketiga ini ya, kalau kacamata orang sekarang ya dikatakan berhasil gitulah ya. Karena barangkali pendidikan ini memang mampu menjadikan mereka seperti itu. Karena kita melayani dengan pendidikan yang benar, kepribadiannya menjadi baik gitu. Iya, jadi kesimpulannya untuk bisa kita pelajari bersama atau kita menjadikan pegangan untuk kita bersama adalah tips yang disampaikan oleh Ustadzah Solihah tadi adalah tahapan-tahapan tentang perkembangan anak, bagaimana kita menentukan sikap kita, apakah melayani mereka sebagai raja, kemudian memperlakukan mereka sebagai tawanan, dan mengkawani menemani mereka sebagai layaknya seorang sahabat, sehingga bisa mengawal, bisa memberikan masukan, kemudian mengarahkan dan seterusnya. Demikian tentunya Sobat Biru sangat menarik yang disampaikan oleh Ustadzah Solihah tadi, yang punya pengalaman lebih dari 25 tahun ya Ustadzah sebagai seorang guru, dimulai dari semenjak beliau remaja sampai dengan sekarang. Dan semoga dengan menjadi guru, terutama benar guru-guru yang profesi ataupun siapapun kita yang memposisikan menjadi seorang guru kepada lingkungan, kepada siapapun, semoga menjadi jalan keberkahan untuk kita semuanya. Iya, amin. Demikian Sobat Biru, rasanya tidak cukup waktu, tapi insya Allah pada pertemuan yang lain kita akan berjumpa dengan sosok-sosok yang menginspirasi seperti beliau. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.